Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, kawan-kawan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel untuk edisi yang ke 72 ini kita ingin menyampaikan terkait dengan fenomena pemanfaatan media sosial di Indonesia dan saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu di tahun 2045 itu akan memasuki istilah para pimpinan kita, para pejabat kita itu adalah Indonesia. Nah, Indonesia emas itu adalah Indonesia yang selama 1 abad ini sudah merdeka, katakanlah begitu ya. Jadi dalam usia 100 tahun, Indonesia untuk peringatan eh, proklamasinya, karena peringatan kemerdekaannya, itu sudah di usia 100 tahun. Itu yang kita kenal dengan istilah peringatan emas, hari ulang tahun emas. Nah, karena tahun 2045 itu adalah peringatan yang ke-100 atau hari ulang tahun yang ke-100, maka kita kenal juga dengan istilah Indonesia Emas. Nah, Indonesia Emas ini harapannya adalah kepada para milenial yang sekarang ini sedang booming ya terkait dengan generasi milenial. Generasi milenial itu adalah generasi yang kelahirannya di atas tahun 90-an, artinya 2099, 2000 dan sebagainya. Itu adalah generasi milenial. Nah, generasi milenial inilah yang saat ini sedang rame-ramenya, sedang booming terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan media sosial, terutama terkait dengan konten-konten. Nah, pada saat ini, pada edisi yang ke-72 ini, kita ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan khususnya adik-adik semua, terutama para generasi milenial, eee, mungkin, kita memiliki semangat yang sangat luar biasa ya. Kita memiliki semangat yang luar biasa untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kemudian kita juga memiliki, apa istilahnya, potensi ya, kita juga memiliki potensi untuk, menggapai cita-cita itu. Kemudian kita juga memiliki istilah kita adalah sumber daya ya, sumber daya yang dimiliki oleh, kita masing-masing. Mulai dari, ilmu kita, mulai dari keterampilan kita, dan mulai juga dengan, suasana psikologis kita. Nah, kita sudah memiliki sumber daya yang ada. Nah, terkait dengan pemanfaatan media sosial untuk generasi milenial ini, maka menurut kita itu kita perlu memperhatikan 4 hal ya. Yang pertama adalah niat kita. Nah, ya biasalah yang namanya tradisi keislaman itu selalu berangkatnya dari niat ya, selalu berangkatnya dari niat. Niat kita harus kita tata dengan sebaik-baiknya. Niat kita adalah untuk yang baik-baik ya. Misalnya untuk menjalin silaturahim dalam rangka misalnya kita ingin berteman dengan yang lain-lain, ingin bersahabat dengan yang lain-lain yang kita kenal dengan istilah silaturahim. Nah, itu niat yang baik. Ketika kita memanfaatkan media sosial, kok niat kita itu adalah ingin silaturahim dengan orang lain, dengan masyarakat lain, dengan bangsa lain, maka itu termasuk
niat yang baik. Dan niat yang baik ketika kita lakukan dengan ikhlas itu bernilai ibadah karena lillahi ta'ala itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan isi atau konten ya. Nah, terkait dengan isi dan konten, maka kita tetap harus memperhatikan rambu-rambu ini. Jangan sampai ketika niat kita sudah baik, ternyata kontennya tidak baik. Nah, ketika kontennya tidak baik, meskipun niatnya baik, maka itu menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itu, kontennya harus yang positif, katakanlah begitu ya. Nah, jangan kemudian kontennya terkait dengan misalnya nih, ya, misalnya tentang pornografi, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin berupa fitnah, atau mungkin juga hoax, katakanlah begitu ya, atau berita palsu, atau sesuatu yang palsu, katakanlah begitu. Nah, kecuali misalnya konten itu memang kita beritahukan kepada orang lain bahwa konten ini hanya untuk joke, hanya untuk gembira ria, kemudian hanya untuk kelucu-lucuan. Nah, itu tidak ada masalah ya. Kalau yang begitu tidak ada masalah karena kita sudah menyampaikan di awal bahwa ini hanya sebatas narasi fiktif, katakanlah begitu ya. Narasi fiktif atau narasi untuk lucu-lucuan atau untuk komedi, itu tidak apa-apa. Yang penting dia, tidak, berupa pornografi, tidak berupa fitnah, dan tidak berupa hoax. Nah, ini bukan tipuan, Bapak Ibu ya, atau adik-adik semua ya, karena memang, versinya adalah versi atau kontennya adalah konten komedi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu terkait dengan cara membuat, ya. Cara membuat konten, kita tetap harus sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Jangan sampai kita, membuat konten dengan membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Karena, membahayakan diri kita atau orang lain itu jelas, tidak sesuai dengan tradisi keislaman kita. Karena setiap yang membahayakan itu harus dibuang. Atau kita tidak boleh membahayakan diri kita dan tidak boleh membahayakan orang lain. La dororo wala diroro. Nah, itu sesuai dengan kaidah fikih kita. Itu yang ketiga, Bapak Ibu ya. Jadi adik-adik semua, generasi milenial ketika membuat konten itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak membahayakan, katakanlah begitu ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat terkait dengan cara menyebarkannya. Cara menyebarkannya itu tetap juga harus sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Jangan sampai kita bisa memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menerima konten itu. Artinya bahwa memang terkait dengan penyebaran ini kita ikuti saja seperti air yang mengalir ya, air yang mengalir. Kalau misalnya kita bisa mengharap kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada kawan-kawan kita, handai taulan kita, kenalan kita, baik di masa kecil, masa remaja, atau saat-saat ini, maka itu bisa dilakukan tentunya dengan komunikasi yang baik. Sekali lagi, terkait dengan cara penyebaran ini, maka kita perlu melakukannya dengan cara-cara yang baik, katakanlah begitu ya, untuk menyebarkan ini. Jangan memaksakan ya, jangan memaksakan kepada orang lain untuk harus menerima ini, harus me-like ini, harus men-subscribe ini, tidak. Kita tidak boleh memaksa orang lain. Tetapi kalau misalnya saudara-saudara kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, ternyata dengan kesadaran, ternyata dengan dengan promosi yang kita lakukan, ternyata mereka tertarik, maka itu menjadi satu hal yang positif bagi kita.
Nah, itu Bapak Ibu ya, adik-adik semua. Sekali lagi, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan terkait dengan fenomena merebaknya pemanfaatan media sosial di dunia maya saat ini. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah niat kita, perlu kita tata niatnya. Kalau bisa, apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Ya. Yang kedua, itu adalah konten ya. Konten jangan sampai berisi hal-hal yang tidak baik, misalnya pornografi misalnya ya. Terus yang kedua, misalnya fitnah atau hoax. Nah, kalau yang terkait dengan komedi itu tidak apa-apa, karena memang sudah diketahui sejak awal bahwa ini adalah hanya hiburan belaka. Tapi tentunya hiburan itu juga nanti kontennya juga tidak boleh yang, melanggar, tradisi keislaman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cara membuatnya. Jangan sampai ketika kita membuat, konten ini dengan membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain, itu tidak diperkenalkan. Karena tidak boleh la dororo wa la diroro. Dan yang terakhir adalah cara menyebarkannya. Cara menyebarkannya saya kira, kita mengikuti cara-cara yang ada, yang penting tidak menipu, tidak memaksa kepada orang lain. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.